Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Semarak Tajemtra 2022 dan masih bersama Pak Hendy. Pak, ini kalau misalkan kata pepatah atau kata orang ini, orang yang beruntung atau kebaikan dan keberuntungan tergantung atau terletak pada bisa tidaknya kita untuk lebih baik dari kemarin. Dan jika sebaliknya, tentu merugilah kita begitu. Nah, ini berkaca dengan kiprah Pak Hendy yang luar biasa. Selalu totalitas dalam menyelenggarakan sebuah event tentunya salah satunya. Nah, untuk wajah baru dan konsep yang nantinya akan dilakukan, diterapkan pada Tajemtra 2022 ini seperti apa Pak Hendy? Ya, jadi pertama dengan peserta yang harus besar, harus banyak. Dan ini kesempatan untuk ikut berpartisipasi semua masyarakat Jember, semua institusi, semua instansi yang ada di Jember, semua perusahaan, toko pertokohan dari Tanggul sampai Jember, pertokohannya saya harapkan mereka ikut serta. Kalau saya ikut serta itu namanya merasakan adanya Jember. Jember bahwa Jember milik kita semuanya. Bahwa nanti dengan konsep apa yang harus kami lakukan, sepanjang jalan Tanggul Jember harus ada UMKM. Ya, UMKM di sepanjang ini kira-kira ada sampai 600 sampai 700 UMKM sepanjang Tanggul Jember. Sampai 30 kilo kami akan terus saya letakkan di posisi jalan sepanjang 30 kilo itu. Dan di setiap gang, beberapa gang itu kami minta kepada lewat teman-teman camat, teman-teman kades maupun kelurahan untuk membuat satu kegiatan seni budaya lokal mereka, ya, dengan ada sound system di gang-gang mereka, dan juga dari panitia juga menyiapkan panggung-panggung besar. Ada sekitar 5 titik lokasi panggung besar yang itu tujuannya untuk menghibur para peserta dan masyarakat sekitar. Ya. Dan di sini ada penyertaan UMKM. Kenapa? Yang saya sampaikan bahwa ayo sudah wiswayai sekarang ini kita punya kontribusi untuk Pemkab Jember, untuk masyarakat Jember. Kenapa? 2023 kita ngomong tentang perekonomian. Kita bukan hanya mempackaging Tajemtra ini sebagai ajang yang tahunan, itu saja. Tidak. Lebih dari itu, lewat Tajemtra, ini adalah bagian event untuk mendongkrak perekonomian kita. Sudah saatnya wiswayai saya bayar hutang kepada UMKM. Wiswayai kita Jember harus ikut serta bagaimana menaikkan kelas UMKM kita. Kemarin 2 tahun kita COVID, UMKM semua pada pusing semua, ya. Kami mendahulukan urusan perut, ya. Kalau kami, Mbak Pia, suruh membangun sesuatu yang mercusuar, saya insinyur teknik sipil, ya. Saya pinter membangun. Kalau membangun mercusuar kasih saya sebentar saja selesai. Tapi kalau kita kebutuhan ekonomi, justru tidak mungkin harus saya sendiri, harus bersama-sama. Siapa itu bersama-sama? Seluruh rakyat Jember. Siapapun yang mengais rezeki yang ada di Jember, saya berharap semua keluar. Ayo sama-sama. TNI, Polri, perbankan, pertokohan, perusahaan-perusahaan, komunitas, teman-teman jurnalis, semua ayo turun sama-sama. Inilah Jember. Kita perlu support Jember dengan 2,6 juta penduduk ini. Ekonomi ke depan sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita Jember harus optimis bisa berdiri di kaki sendiri dengan menaikkan grassroots, ekonomi grassroots. Apa itu? UMKM. Luar biasa, dan Jember sendiri bisa berhasil menekan inflasi pasca kenaikan harga BBM kemarin, ya Pak? Betul, kita dapat hadiah. Dan itu bukti nyata, Mbak Pia, bahwa Jember orangnya petarung dan berkelas. Kenapa? Dapat hadiah kami. Betul. 10 miliar lebih kami dapat. Ini bukan ada satu kompetisi, tidak dinilai sama Bapak Presiden loh. Di dalam posisi BBM naik kami dapat hadiah, satu-satunya kabupaten se-Indonesia. Kami dapat 10,3 miliar dan uang itu kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang saudara kita yang perlu kita bantu, dan juga kita buat untuk kegiatan pelatihan UMKM untuk belajar bermacam-macam. Ribuan orang merasakan 10,3 miliar. Ini hasil kerja siapa? Masyarakat. Balik lagi. Nah, ayo kita tunjukkan lagi di Tajemtra 30 km ini. Baik, luar biasa. Pak, ini terkait dengan pelaksanaan Tajemtra, tentunya sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kegiatan ini akan menggunakan rute
poros, jalan poros antar kota tentunya. Ya. Nah, untuk rekayasa lalu lintas sendiri seperti apa nanti, Pak Edi? Ya, tentunya yang pertama saya mohon bantuan Bapak Kapolres ya, dan teman-teman Satlantas, dan juga teman-teman kami dari Dinas Perhubungan. Kami rekayasa lalu lintas itu kami sudah bidang kami. Ya, saya juga biasa melakukan rekayasa lalu lintas karena itu ilmu saya di bidang itu. Namun teman-teman Polres dan teman-teman di Sub sudah sangat hafal dan yakin dan tidak terlalu sulit untuk merekayasa itu. Kami sudah ada jalan-jalan alternatif untuk seluruh para pengguna transportasi darat lainnya, dan insya Allah itu tidak akan terlalu mengganggu kegiatan tersebut, tidak mengganggu jalannya transportasi. Tapi jadi agak lambat, iya. Dan namun dari sekarang di kesempatan yang baik ini pula kami sampaikan, inilah bagian sosialisasi bahwa nanti tanggal 17 Desember kami di Jember, dari Tanggul sampai kota Jember akan ada kegiatan jalan tradisional Tanggul Jember. Dan itu mulai jam 12 siang sampai jam 1 pagi insya Allah. Dan itu akan terjadi penutupan jalan. Dan jangan lupa ini ada yang keren lagi Mbak Pia. Nanti kami juga kawan-kawan yang 20.000 orang yang akan ikut serta, tanggal 17 Desember itu pas persis ada kegiatan perebutan juara 2 dan 3 sepak bola dunia ya. Semifinal ya. Semifinal ya. Dan nanti kita stop di alun-alun jam 10 malam, kita stop di alun-alun kota Jember, kita nonton bersama-sama karena sudah sisa-sisa detik-detik terakhir Megatron kita tampilkan Kabupaten Jember, dan itu akan menjadi lebih keren lagi. Luar biasa. Pak Endi, ini juga berkaitan dengan lingkungan. Kita mengumpulkan banyak UMKM di sepanjang jalan dan juga para peserta, minimal para penonton ini sangat antusias. Namun berkaitan dengan lingkungan, ada satu kendala yang mesti terjadi di setiap penyelenggaraan event, yaitu adanya sampah yang berserakan. Ya. Nah, ini untuk dari pemerintah atau penyelenggara sendiri bagaimana Pak Endi untuk mengendalikannya? Yang jelas kami berharap kepada masyarakat. Jadi kami sekarang basis kami, pola kerja kami, teman-teman dari OPD-OPD yang ada di kami, itu berbasis masyarakat. Kita contohkan sampah. Jadi sampah ini adalah bagian di tempat kami adalah di bagian lingkungan hidup ya. Dinas Lingkungan Hidup tentunya, Dinas Lingkungan Hidup punya ratusan karyawan yang siap untuk membantu membersihkan sepanjang jalan itu. Namun tidak akan mungkin mereka akan sanggup untuk menyelesaikan itu semua. Dan tentunya kami mohon bantuan juga dari Bapak Camat dan timnya, dan Kades dan timnya, dan tentunya dari masyarakat sendiri. Makanya buanglah sampah pada tempatnya atau bawa kantong plastik, dikantongin, kumpulin. Insya Allah nanti kami ada tim yang membawa plastik besar itu untuk bisa mengumpulkan di sepanjang jalan itu. Dan jangan lupa Mbak Pia, kami di Jember ini mempunyai tim relawan masih anak muda-muda semua yang tukang pungut sampah. Anak-anak muda ini kan mahasiswa semua itu. Tiap-tiap ada event besar mereka datang membantu kami, seperti pada saat GFC, Jember Vision Carnival. Pada saat itu anak muda-muda sekitar hampir 100 lebih orang itu membantu membersihkan sampah. Dia bawa plastik besar itu yang hitam, dia untuk memungut sampah dari masyarakat yang sudah dikumpulkan sampahnya. Wah, itu sebuah inovatif sekali dari kelompok mahasiswa bahkan ya Pak Endi. Dan tentunya ini membutuhkan kesadaran dari masyarakat sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan atau mengharapkan pemerintah saja untuk menjaga lingkungan, namun tentunya peran masyarakat yang terpenting dan kesadaran akan lingkungan, begitu. Nah, Pak ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang mewakili penasaran dari masyarakat. Namun mohon izin kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut.